kalau lagi ngidam pastinya sampai ke ujung dunia bakal dikejar ya. Kayak Denino nih yang lagi penasaran makan seafood pakai sensasi deg-degan begitu dilewatin kereta lagi ya. Aduh, ini kok rada serem sih ngidamnya. Mana sih katanya deket-deket rel kereta. Pinggir-pinggir rel, deket-deket temboknya. Ini nggak ada, malah adanya kali kecil. Aduh, gegara modal info pinggir rel doang jadi repot sendiri kan nyarinya untuk ketemu ownernya langsung tuh. Nah kalau ikan Pak, saya mau ikannya apa aja yang ada di sini? Kakap, kue, bawal, baronang, kerapu, ayam-ayam. Ikan Pak. Ayam-ayam. Biasanya ikan jangan ayam Pak. Iya benar, cuman itu ada ikan ayam-ayamnya. Ini apa ya? Sebenarnya ayam-ayam tuh rasanya sih nggak jauh beda sama ayam. Ikan. Ya ampun, kan niatnya kesini mau makan malah ngajak ribut Pak Edi. Sabar ya Pak Edi. Masa iya daging ikan tapi rasanya kayak daging ayam? Wih lah, kita pesen ya biar nggak penasaran. Iya. Ada dua proses memasak nih foodies. Pertama kita buat dulu kuah asam manisnya. Kalian yang hobi banget jajan seafood pasti familiar abis dong sama kuah yang satu ini. Namanya asam, udah pasti ada yang bikin cita rasa asamnya yakni nanas. Selain itu ada juga bawang bombay, daun bawang, cabai merah, dan cabai hijau yang semuanya diiris. Ini bumbu asam manisnya kita masukin. Semuanya. Bawang putih sudah yang dicacah. Segini kita masukin. Foodies, jadi kalau makan di sini itu memang harus sabar-sabar. Kenapa? Tiap bentar-bentar keretanya lewat. Jadi kalau mau pesan itu juga kayaknya harus suaranya harus kenceng gitu loh. Sambal ditumis, masukin juga bawang putih yang sudah dicincang. Tumis-tumis terus sampai aromanya harum dan bumbunya kecium. Mantep banget nih ya. Baru habis itu diberi air secukupnya. Wah, foodies, ini wanginya udah mulai tercium nih. Warna kuah asamnya semakin menggoda lagi kalau ditambahin saus tomat foodies. Dan wanginya itu loh, makin sedap setelah ditambahin gula, garam, kecap Inggris, minyak wijen, cuka, dan lada bubuk. Nah, kalau udah mendidih dan kuahnya udah mulai mengental, matikan api. Terus kita lanjut deh ke proses berikutnya, goreng ikan kerapu. Tuh, keretanya lewat lagi tuh. Ini perjuangan demi makan seafood enak nih, bela-belain deh. Samping rel deh, nggak apa-apa. Yang sabar ya Den, perjuangan masih panjang nih. Ikannya nggak asal goreng loh foodies. Pertama daging ikan yang sudah dipilih dilumuri bumbu dulu. Nah bumbunya ini menggunakan lada, garam, minyak wijen, dan bawang putih cincang. Semuanya diaduk bersama sebutir telur ayam. Setelah itu dagingnya dibalur dengan campuran tepung terigu dan sagu. Lalu sereng, goreng di dalam minyak panas. Oh ya, tulang kepalanya sampai ekornya ini jangan dibuang ya foodies. Dagingnya tadi udah masuk semua. Nah sekarang ini badannya nih sama kepalanya. Ini enak loh. Yuk. Kita mandiin dulu. Mandi ya ikan ya. Habis mandi dibedakin. Jadi kayak ingat masa-masa kecil dulu nih. Habis mandi tuh sama orang tua sama mama itu dibedakin sampai cemong-cemong. Aduh, kenapa jadi ngobrolin emak-emak? Hati-hati loh, terkedengeran emak-emak komplek. Mending fokus goreng aja kuy. Kalau ikannya sudah mengambang seperti ini, tandanya sudah matang nih foodies. Buruan diangkat dan ditiriskan biar nggak gosong, oke? Foodies, ini sudah matang, saatnya kita angkat ikan gorengnya. Tuh, aromanya udah menggugah selera. Sip, ikan udah nangkring di piring, tinggal siram dengan kuah asam manisnya. Ini nih, ini cocok nih sama saya. Saatnya kita menuntaskan masakan ini. Foodies, lihat. Nah, biar nggak penasaran seberapa pedas sih cita rasa seafood khas Lampung ini, yuk buruan icip foodies.
Wah, ternyata nggak cuma ikan ayam-ayam yang jadi teman santap hari ini. Kerapu asal manisnya juga bawa teman-teman lain. Ada kepiting lada hitam, kakap, dan cumi. Kita mulai dari mana dulu nih, Den? Dari tampilannya ini cakep, warnanya juga cantik. Terus, pokoknya ini udah harus segera disantap. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat, Boris. Di belakang aku lagi makan, kereta lewat. Romantis banget. Cuman sayang aku cuma sendirian. Coba kalau ada pasangannya. Wah. Perfect. Main pas-pas aja nih, foodies kan jadi bingung. Ya mungkin buat Denino yang berdarah Sumatera udah akrab banget sama kuliner bercita rasa pedas, pantesan aja ya lidahnya cocok-cocok aja tuh ketemu kuliner Lampung yang selera pedasnya 11-12 lah ya, alias mirip banget foodies. Crispy tepung dari ikannya tadi itu juga enak banget. Nggak keras, digigit itu tuh langsung gampang aja gitu loh. Tuh. Nah, jadi makan di situ memang agak ekstra suara. Jadi suaranya harus kenceng kalau makan di sini atau ngomong di sini. Nggak apa-apa, demi foodies nih ngomongnya agak kencengan dikit biar foodies di rumah jadi nggak penasaran. Dijamin nggak akan capek lemes kok atau lapar lagi karena asupan pengganti ngomongnya semeja penuh tuh. Potongan yang kedua tetap rasanya bener-bener pas semuanya. Lanjut yuk ke menu kedua yang ala-ala bakar nih. Ada ikan kakap bakar dan ayam-ayam bakar lengkap dengan 2 pilihan sambal. Tapi kayak lebih seru icip yang satu ini kali ya. Ini nih, yang tadi aku perdebatkan sama Pak Edi, ownernya Seafood Bento 46. Ikan ayam-ayam. Ikan, tapi ayam juga. Gimana tuh, bingung kan? Aku juga bingung. Daripada bingung, cus comot langsung dan buktiin apa benar apa yang dibilang sama Pak Edi. Ikan rasa daging ayam. Wah, udah lihat tuh, dagingnya itu tuh gampang banget dilepas dari tulangnya. Aku cobain pakai sambal terasi dulu. Bismillah. Udis, ternyata benar. Ini daging ikan itu agak mirip dengan tekstur ayam, lembut dan rasanya itu tuh kenyal seperti daging ayam persis. Makanya dinamain ikan ayam-ayam kali ya. Buat kalian pecinta seafood, nggak ada ruginya kalau kalian suka hidangan yang satu ini. Hewan laut yang biasa disebut ikan sukang ini kaya akan omega 3 yang punya manfaat banyak untuk kesehatan mata, jantung, tulang, sendi, sampai kulit. Oh ya, selain dinikmati dengan sambal terasi, ikan ayam-ayam bakar ini juga banget bisa dicocol dengan sambal yang wajib ada di hidangan bakar-bakaran. Yes, sambal kecap. Dadah! Ini dia. Ini yang benar-benar seafood tuh ini nih. Kepiting lada hitam. Ini bagian. Aduh, udah langsung lumer. Daging kepitingnya empuk banget nih. Tuh, lembut banget tuh. Ini kepitingnya benar-benar kepiting terbaik sih yang dipilihin. Seru, pengalaman yang seru banget makan di pinggir rel kereta api. Itu tuh nggak bakal pernah aku lupain. Emang nggak ada lawan, biarpun makan ya diiringi bising-bisingan suara kereta lewat. Kalau makanannya lazis mah betah-betah aja sampai makanan tandas nggak bersisa. Tepatnya nih, Seafood Bento 46 ada di Jalan Tebet Timur Dalam 11, Tebet Timur, Jakarta Selatan. Buka dari jam 4 sore sampai jam 11 malam ya foodies. Oke deh. So, makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Yeay, makan lagi, sikat. Aduh, ini. Pakai tangan emang enak nih.
Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya? Jadi nyanyi nih kita foodies. Kali ini kita nggak bisa jauh-jauh tapi jalannya kan cuma naik KRL komuter line. Oke deh, coba turun yuk di stasiun Duren Kalibata kali ya. Katanya nih foodies banyak jajanan asik bin lazis di pinggir relnya. Aduh, foodies, haus banget nih. Perjalanan jauh, hampir sejam ya kan dari Bogor. Terus di dalam kereta, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Haus banget nih, nahan haus dari tadi. Tuh, cari minuman dulu kali ya. Mana ya? Nah, di sana banyak jajanan tuh. Harusnya sih ada minuman ya. Kita cari di sana yuk. Daging apaan tuh? Kok wadahnya bikin salfok ya? Gede bener baskomnya. Kalau anak kecil sih kayaknya auto pengen berenang di situ tuh. Aduh, bisa saya peluk nih. Nggak meluk orang lagi sekarang, meluk tempat minuman kayak gini, foodies. Ini kapasitasnya berapa banyak nih, Mas? 100? 100 liter. Wow, gede juga ya. Oh, jadi isinya semangka dipotong-potong kecil ya, Mas ya? Foodies kayak gini. Oh, Mas, aku mau dong, Mas. Satu porsi. Cuman es semangka ini doang ya? Ada yang original, spesialnya ada. Oh, aku mau yang original sama yang spesial. Tapi aku kira-kira boleh motong-motong nggak? Kayaknya asik banget nih. Waktu kecil soalnya aku suka banget motong-motong, foodies. Foodies mungkin udah banyak yang tahu ya, es semangka India yang viral di berbagai platform social media ini, atau bahkan foodies udah lebih dulu kayaknya icip-icip es semangkanya. Enak gak sih? Enak ya? Kelihatannya sih emang sederhana banget ya foodies. Potongan semangka dicampur air yang sudah diberi gula pasir dan juga dikasih sirup. Tapi emang tempat penyimpanan esnya nih yang bikin salfok. Segede itu, sampai bisa nampung 100 liter es semangka loh. Ditambah Jakarta kan cuacanya emang hot pop ya. Cucok banget lah kalau pas lagi kepanasan terus seruput deh es semangka India ini. Jujur loh, aku nggak bisa. Padahal ini sebenarnya asal-asalan aja, foodies. Tapi ternyata susah. Emangnya foodies, apapun itu bisa karena terbiasa. Kalau terbiasanya makan doang ya yang terlihat mudah aja. Begitu dicoba lumayan juga loh, harus punya jam terbang nih. Nih ya foodies ya, kalau kalian motong-motong kayak gini, please jangan sambil bengong, jangan sambil ngelamun, bisa-bisa kena tangan. Motongin semangka doang, jangan disepelein foodies, harus terfokus. Salah-salah ntar malah motong yang lain lagi. Nah, ngomong-ngomong nih, sangat tidak dianjurkan ya motong semangka sambil mengenang mantan. Es semangka India ini ada 2 varian. Ada varian original dan spesial. Untuk ukurannya ada yang regular dan jumbo. Tinggal dipilih sesuai kebutuhan. Tambahkan sirup secukupnya di dalam gelas. Nah, ini berlaku untuk varian original dan spesial ya. Bedanya yang spesial ditambahkan susu UHT foodies. Wah, udah kebayang ya segernya kayak gimana. Nah, kalau ngomongin masalah harga, dijamin 100% receh banget. Harga ukuran normalnya 5.000 aja foodies, sementara ukuran jumbo kayak begini 8.000 doang, dan yang untuk spesial 13.000 aja. Wow, lihat foodies. Isiannya itu, semangkanya juga banyak banget tuh. 8.000, semangkanya kayak gini udah dapat airnya juga, kuahnya juga, sirupnya juga. Aduh, seger banget lah. 8.000 ya worth it ya foodies ya. Harga sereceh itu udah bisa memuaskan dahaga ya di tengah cuaca Jakarta yang hot. Abis berkendara pakai kereta lagi, wah ini mah terbayar semua tuh rasa hausnya. Lazis. Nah, supaya lebih lazis lagi, jangan lupa diaduk terlebih dulu. Soalnya tadi kan di bawahnya ada sirup tuh, supaya jadi manisnya merata deh. Meskipun dikasih sirup ya, ternyata manisnya nggak berlebihan. Loh, aku kira karena ada sirupnya, ada semangkanya bakal manis banget gitu. Ternyata enggak, manisnya pas, sirupnya juga pas gitu, dan sirupnya itu nggak ada aroma apa-apa. Jadi rasanya tuh tetap kayak rasa ya semangka doang gitu, pure semangka. Seger banget nih. Don't worry, jangan khawatir foodies, meski harganya receh, isian semangka di dalam esnya termasuk melimpah loh. Udah dapet segar, dapet buahnya lagi ya. Jadinya kan minum sambil makan. Semangka yang dipakai juga ini manisnya pas loh. Begitu masuk mulut, rasanya seger banget. Tapi
Aduh, aku jadi khawatir kalau aku nanti bakal makin manis gimana Budis. Ya udah kita cobain lagi. Foodies bisa dilihat dong, pembelinya juga rame ya. Dari pertama datang sampai sekarang tuh masih banyak yang beli es semangkanya dari tadi. Makanya dalam satu hari dia bisa menghabiskan 100 kg semangka loh Foodies. Wah, banyak banget ya. Wajar sih soalnya harganya emang receh dan rasanya lazis. Seger, dapat buahnya juga. Mantap loh pokoknya. Lanjut ya, kita icip varian spesialnya. Diaduk dulu supaya susunya rata ke seluruh permukaan. Dari manisnya sebenarnya nggak nambah gitu, hampir sama kayak yang original tadi. Manisnya itu pas, yang nambah itu lebih ke aromanya sama ada cita rasa yang beda gitu loh. Kalau ini tuh ya udah seger banget, kalau ini kayak lebih agak creamy gitu, lebih kayak agak teksturnya beda aja sih karena ada susu kan. Kalau pengen yang seger-seger bisa pilih yang original, tapi kalau pengen ada sensasi rasa creamy bisa pilih yang spesial. Seperti biasa, balik lagi ya ke selera dan kebutuhan masing-masing, semuanya tinggal dipilih aja, bahkan ukurannya juga bisa disesuaikan. Aku sih jujur lebih suka sama yang ini. Ngomong-ngomong nih Foodies ya, dari tadi aku datang sampai ini mau selesai minum ini, ada berapa kereta yang lewat? Ayo, siapa yang hitung? Foodies gitu nggak? 8 apa 10 ya? Ayo, ada yang hitung nggak? Aku jadiin kuis ya, yang dapat nanti aku kasih hadiah. Kalau kalian penasaran pengen nyobain es semangkanya, langsung aja mampir nih di dekat stasiun Duren Kalibata, samping nya itu udah ada jajanan-jajanan banyak gitu. Langsung aja ke sini, makan receh bener receh tapi rasanya nggak recehan. Hola Foodies, apa kabar? Diego Avisha yang rela naik KRL alias kereta api listrik demi bisa cari makanan receh yang lazis. Kira-kira bakal nemu camilan enak apa di sekitaran rel kereta stasiun Palmerah? Ada Foodies nih. Jadi Foodies, aku itu baru banget dari perjalanan jauh naik kereta api dan sekarang itu lapar Foodies, pengen cobain jajanan yang dari stasiun pinggir jalan ini loh Foodies. Oke lah, daripada lama yang nungguin lapar, langsung aja kita cobain mana ya menu utama pertama ya. Ini nih ada nih Foodies, yuk ikutin makanya yuk. Nah Foodies, aku udah nemu nih jajanan stasiun di pinggir jalan ini. Pertama itu Batagor. Halo Bapak, apa kabar? Pak, ini di sini selain Batagor ada apa aja Pak? Ada cilok, ada otak-otak. Otak-otak, Pak. Gak enak dong kalau Bapak yang ngerjain pembuatannya, saya dong yang pengen Pak. Pengen ya, boleh? Boleh dong ya. Boleh. Pilihan pertama Diego ada Batagor alias bakso tahu goreng, makanan khas Bandung yang merupakan adaptasi dari hidangan Tionghoa. Siapa sih yang gak suka sama jajanan yang satu ini? Adonan ikan tenggiri yang diisi ke dalam tahu dan kulit pangsit kemudian digoreng. Aduh, selalu mantep ya Foodies. Rasanya renyah, gurih, dan nagih gitu loh. Kebetulan si bapak penjual lagi buat batagor nih. Bisa kali ya Diego ikutan ngintip cara bikinnya? Tadi gimana? Dari lebar gini, terus diginiin. Nah ini Foodies, seperti bunga ya bentukannya ya. Langsung nih, celupin aja. Oke. Foodies, ini kan? Kalau cuma ngeliat sih kayaknya gampang bikin batagor, tinggal masukin adonan tepung dan daging ikan ke dalam kulit pangsitnya. Tapi kalau udah nyobain langsung, dijamin berantakan deh tuh. Lihat aja Diego. Seperti bunganya ini Foodies. Selain batagor, ada juga nih jajanan otak-otak goreng dan tahu. Harganya nggak usah ditanya, receh abis. Cuma 2.000 aja Foodies. Ajib ya. Nah, untuk potong-potongnya Foodies, yang ujung-ujungnya doang nih Foodies, beneran Pak? Ini potong lagi, biar enak kunyahnya ya Pak. Setelah batagor dipotong-potong, saatnya dituang kuah kacang, saus, dan kecap sesuai selera. Wih, udah gak sabar nih. Paling enak menyantap batagor itu kalau selagi panas ya kayak gini Foodies. Gue buruan cobain yuk. Makanya seperti aku bilang Foodies, kalau kalian menggoreng batagor ini,
nggak sekerenyah, nggak serenyah, nggak sekriuk yang tadi aku bilang. Makanya nggak enak. Dan ini kriuknya enak banget dan pas banget di mulut. Jadi pas digigit tuh, krek. Ada suaranya Budis. Mantep abis nih foodies, jajanan receh Batagor pinggir rel ini rasanya beneran endelita. Nggak cuma itu aja loh, masih ada nih kelebihan Batagor yang satu ini. Ini kalian bisa lihat sendiri Budis, teksturnya itu bener-bener tuh kelihatan banget dia agak kecoklatan. Jadi kalau kalian masak Batagor itu kalau nggak coklat, dia nggak akan renyah, nggak akan gurih seperti ini Budis. Dan yang paling penting, kalau kalian pengen makan Batagor, kalian itu harus perpadukan dengan si sambal kuah kacang ini Budis. Kalau nggak pakai ini kayaknya nggak enak itu Budis. Batagornya top, otak-otaknya juga nggak kalah cihuy. Kenyal gurih berpadu dengan bumbu kacang yang juara. Tapi Diego masih belum kenyang tuh. Nah, ada jajanan apa lagi ya di sekitaran rel kereta ini? Nah, tadi Budis kan udah nyobain Batagor. Sekarang aku pengen nyobain cilok nih. Wah, kalau ngomongin cilok alias aci dicolok, emang udah pasti banyak fansnya. Pasti kamu juga kan? Jajanan ala Sunda yang receh abis tapi disukai banyak kalangan. Rasanya kenyal dengan isian tetelan yang pasti super duper gurih. Jadi kalau misalnya kalian pesan cilok, memang harus panas seperti ini ya Mas ya? Iya, Pak. Karena kalau misalnya dia dingin udah nggak enak lagi untuk digigit ya, keras. Oke. Nah, supaya lebih mantap, tambahin pakai bumbu kacang, saus sambal dan kecap. Aduk-aduk deh itu jadi satu, baru habis itu ditusuk dan hap masuk ke dalam mulut. Enak banget foodies. Bakalan susah berhenti nih kayaknya, apalagi harganya receh pol. Cuma 1.000 aja per buahnya. Wih, asik receh banget foodies. Jadi ya Budis ya, si cilok ini dia memang luarnya tuh udah lumayan dingin, tapi karena dia emang matangnya benar-benar utuh sampai dalam, jadi di dalamnya itu masih panas Budis. Coba kita cobain dikit aja deh. Bismillah. Nah, Batagornya udah, cilok juga udah, masih ada satu lagi nih foodies. Jajanan pinggir rel yang diincar sama Diego. Budis, belum kenyang juga nih Budis, tapi kebetulan banget di sini ada otak-otak yang berbeda. Nah, ini otak-otaknya itu isinya ikan apa sih, Pak? Ikan tenggiri. Ikan tenggiri dan juga dibungkus sama daun pisang. Wah, yang satu ini pasti kalian juga suka nih kayaknya. Aroma ikan dan daun pisang ya, balapan tuh kayak masuk ke hidung. Nah, kalau dia dipanggang, siap banget dicip bersama kuah kacangnya. Setiap hari penjual otak-otak ini bisa menghabiskan hingga 700 buah otak-otak bakar loh foodies. Wow, mantap ya. Serunya lagi, otak-otak baru dibakar kalau ada yang pesan. Jadi rasanya selalu fresh dan hangat. Udah semua belum? Ini belum ya? Nah, kalau untuk kematangannya itu kira-kira ini belum? Nah, ini belum sebelahnya lagi. Warnanya warna seperti hitam kayak gini ya, Pak? Warna kuning kayak gini udah matang. Oh, jadi untuk warnanya kalau kita tahu dia matang apa enggak, dia warnanya kuning-kuning kehitaman gini ya, Pak? Iya. Sip, udah pada matang ya otak-otaknya. Yuk, langsung takis lah. Rasa ikan tenggirinya berasa banget, Budis. Dan yang menariknya, ini harga 1.000-an lagi. Beneran foodies, rasa originalnya aja enak banget. Apalagi kalau udah ditambahin bumbu kacang dan saus. Wah, makin berkali-kali lipat tuh lazisnya. Jujur, kalau menurut aku ya, ini buat aku sendiri Budis, aku lebih prefer nggak pakai saus. Karena ikan tenggirinya tadi itu terasa banget gitu loh aromanya. Jadi, tapi tergantung Budis ya, kalau emang kalian pengen nyobainnya pakai saus, pengen pedes-pedes, kalian bisa cobain pakai saus sambal atau pakai saus kacang juga. Saus kacangnya juga lumayan pedes loh. Seru abis ya, jalan-jalan sama Diego kita berburu kuliner receh di sepanjang rel kereta. Next masih ada nih, jajanan enak lainnya masih di sekitaran rel kereta.
Foodies, siapa yang suka bete begitu kereta lewat? Apalagi kalau jadwal keretanya padat kayak komuter lain ya. Tiap menit kayaknya lewat terus tuh. Mondar-mandir kayak gosokan. Nah, kalau udah kejebak kayak begini, jangan sampai perut kosong, auto emosi jiwa nanti loh. Nah, pasti buru-buru cari yang lazis, oke? Dan udah pasti, enak. Aduh Foodies, mau nyebrang dari tadi nggak bisa-bisa, palang pintu relnya keburu nutup. Udah 5 menit nungguin kereta dari tadi lewat mulu. Padahal udah keburu lapar dan nggak sabar pengen nyobain kuliner yang gurih dan juga renyah, tapi anget juga nih, dan ini jarang banget ada yang jual versi kaki limanya. Penasaran nggak sih kayak apa? Nanti kita samperin begitu kita nyebrang, nunggu keretanya lewat dulu. Tunggu ya Foodies ya. Nah, di pinggir rel kawasan Rajawati ada makanan yang biasanya cuma bisa ditemuin pas lagi kondangan atau acara kawinan nih Foodies. Beneran, ada gerobak kaki lima yang menyajikan Zuppa Soup, si sup kental dari Italia dengan ciri khas pastry yang menutup di atasnya. Meskipun Zuppa Soup kaki lima ini masih terbilang baru, posisinya yang mencolok dan strategis bikin jajanan ini banyak penggemarnya loh Foodies. Ditambah lagi menunya yang beda ya dari pedagang kaki lima pada umumnya. Ah, ini dia nih. Misi Mbak, halo. Ini lagi nyiapin Zuppa Soup ya? Iya betul. Nah, Foodies, kapan lagi nih kita nemuin Zuppa Soup versi kaki lima yang ada di pinggir rel? Karena kan biasanya kita kalau makan Zuppa Soup pasti di kondangan. Betul. Dan jarang-jarang banget nih ada yang kayak gini. Penasaran nggak sih bikinnya gimana? Aku boleh ikut bikin Kak? Boleh. Nah, pertama ngapain nih? Yang pertama tentu aja mulai dari supnya nih Foodies. Sup ini buatan Kak Bunga sendiri loh, menggunakan cream soup atau sup kental yang terdiri dari krim plus tambahan tepung maizena. Terdapat juga sosis dan jagung nih sebagai isian tambahannya. Ih, sedap. Nah, Foodies, kan kita udah nuangin cream soupnya, terus lanjut step berikutnya adalah kita kasih pastry di atasnya. Nah, pastrynya bikin sendiri ya Kak? Ya. Dan berarti khusus ya buat Zuppa Soup ini. Nah, pastry di atas Zuppa Soup ini dinamakan puff pastry, yakni adonan tepung yang dibuat berlapis-lapis dengan tambahan mentega. Sup dan pastrynya udah, sip, tinggal dipanggang deh. Simple banget ya bikinnya. Zuppa Soup ini dipanggang selama 5 menit aja Foodies sampai pastrynya mengembang sempurna. Jualan dari tahun berapa sih Kak? Dari Lebaran 2020 Kak. Oh, berarti udah ada hampir 2 tahun dong ya? Iya udah. Hampir 2 tahun. Dan idenya apa sih kok kalau Zuppa Soup kan biasanya kita nemuinnya yang kayak fancy di restoran. Zuppa Soup kaki lima Kak Bunga berada di seberang rel Jalan Rajawati ini buka mulai dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Meski hanya berjualan selama 4 jam, seharinya laku sekitar 50 porsi. Wih, banyak juga. Buat Foodies yang pengen cari jajanan lain, gak perlu bingung ya. Di sekitaran Zuppa Soup ada banyak banget pedagang kaki lima lainnya. Nah, yang cukup menarik mata, persis di seberangnya nih, terdapat pisang goreng khas Sukabumi. Didatangkan langsung dari Sukabumi, pisang tanduk dan pisang kepok yang digoreng dadakan. Siap banget memanjakan perut selagi hangat. Yummy. Wih, udah jadi nih Zuppa Soupnya Foodies. Dan ada juga di sini pisang goreng Sukabumi. Tuh lihat tuh, fresh from the oven, masih ngembang banget nih pastry-nya. Daripada makin lama, langsung kita cobain aja ya Foodies ya. Lihat deh tuh Foodies, pastry-nya pada berjatuhan tuh. Karena emang wow, tuh. Ih, langsung ya kita makan. Ini ya, bayangin kalau kamu lagi lapar, perutnya kosong, terus disiram sama cream soupnya yang anget banget ini Foodies. Jadi kayak perutnya tuh langsung keisi dan ini enak banget. Ini isiannya tuh ada jagung sama sosis. Begitu kita suap tuh teksturnya masih berasa dan juga ditambah lembutnya krimnya nih. Ini enak banget sih Foodies. Wih, kombinasi perut kosong dengan makanan berkuah yang hangat emang gak ada duanya ya Foodies. Apalagi gurihnya cream soup berpadu dengan manisnya jagung dan si kenyalnya sosis, dijamin endes. Nah, kalau makan Zuppa Soup itu pastry-nya juga penting banget nih. Jadi selain
tekstur lembut dari krimnya ditambah sama renyahnya pastry yang berlapis-lapis ini jadi makin endul. Enak banget ini foodies. Bukan sup-sup namanya kalau nggak ada pastry-nya. Tingkat kenikmatan pastry ini terlihat dari kulitnya yang berlapis-lapis. Makin berlapis makin garing dan makin endelita. Zupa-supnya sendiri tuh udah enak, terus ditambahin sama pedesnya sambal itu jadi kayak udah enak, makin enak, double enaknya ini foodies. Jadi kalau aku sih lebih suka emang dikasih saus sambal dan emang ini jadinya makin nikmat. Ini nih namanya orang Indonesia. Emang ya makanan kudu ada pedes-pedesnya. Tenang aja bagi para pecinta pedes, biarpun ditambahin saus sambal, rasanya nggak bakal nabrak kok dengan gurihnya si Zupa-zup. Kapan lagi foodies makan Zupa-zup yang kaki 5, terus juga udah gitu belakangnya ada rel. Jadi nambah kayak sensasi yang beda. Makan ditemenin sama kereta yang saling lalu lalang nih. Jadi lebih enak sama crowd-nya dapat banget nih foodies. Suasana yang unik kayak begini ditemani kuliner yang gak kalah unik jadi pasangan yang cocok ya. Bikin makanan juga semakin nikmat. Pantes aja Julia semangat banget makan Zupa-zupnya. Bagi dong. Tada! Nih pas banget dessert pencuci mulut yang manis, pisang goreng Sukabumi. Langsung kita cobain ya. Kedengeran ya foodies suaranya. Keres krenyesnya tuh masih berasa banget karena itu barusan banget digorengnya ya. Jadi beneran renyah, udah gitu dalamnya tuh tekstur pisangnya masih yang nggak terlalu mateng. Jadi kalau digigit tuh masih berasa apa ya, padat gitu foodies. Ciri khas dari pisang goreng Sukabumi ada di bentuknya yang dipotong tipis-tipis kayak gini foodies. Beda dari pisang goreng Pontianak yang dibentuk mekar. Nah, pisang yang satu ini bikin makannya jadi lebih praktis dan lebih pas digigit. Pisang tanduk udah kita cobain, sekarang kita cobain yang pisang kepoknya nih foodies. Kalau dari ukuran kelihatan banget nih, yang ini pisang tanduk, ini pisang kepoknya. Jadi emang dia dipotong tipis-tipis, kecil-kecil gitu. Dan lihat tuh, wow. Kalau pisang tanduknya ini emang ciri khasnya adalah teksturnya yang lebih kriuk, lebih krenyes. Kalau ini nih, karena dia pakai pisang kepok, rasanya tuh lebih manis dan lebih lembut di mulut nih foodies. Jadi ini cocok banget buat jadi dessert hidangan kita kali ini. Sore-sore ditemani gorengan dan juga Zupa-zup. Siapa yang nolak foodies ya? Dan Zupa-zup ini paling nikmat selagi hangat. Wih, pokoknya the best lah. Apalagi Zupa-zup ini biasa dihidangkan di dalam gedung megah ya nggak sih? Justru sekarang bisa kita nikmati di pinggiran rel sambil melihat kereta berlalu lalang. Ini dia nih baru yang namanya menu receh tapi mantapnya pol. Nah, buat foodies yang pengen nyobain Zupa-zup, nggak perlu nungguin kondangan siapa gitu. Langsung datang aja ke Zupa-zup yang ada di pinggir rel Kalibata. Dan ini persis banget nih di seberangnya tuh. Kelihatan ya kereta lewat lalu lalang langsung ke Zupa-zup punya Kak Bunga. Dan harganya tuh juga murah banget. Kalau beli dua harganya cuma 25.000, terus bisa juga ditemenin sama dessert pisang goreng Sukabumi. Mantep banget. Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan.